Sudah. Mana tadi? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimi Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kemarin kita telah menjelaskan tentang sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, makna daripada sholawat itu dan sekaligus bagaimana kita mampu membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang kemudian kita baca dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang itu berarti bahwa kita memiliki hubungan dan ikatan dengan Rasulullah, akan tetapi bukan hubungan yang kita bangun bukanlah hubungan yang bersifat personal, individual, atau bersifat emosional atau atifi. Akan tetapi yang harus kita bangun adalah hubungan risalah, ikatan risalah, atau yang kita sebut dengan irtibat ar-risali. Dengan demikian, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, akan tetapi ajarannya tidak pernah terputus hingga sampai akhir hayat, sampai hari kiamat nanti. Orang yang mencintai Rasulullah karena risalah, maka dimanapun dia, apakah dia berjumpa dengan Nabi ataukah tidak, maka yang dipegang adalah ajaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemarin. Kemudian kita juga sudah membahas sedikit tentang salawat kepada para imam. Allahumma wa salli ala aliyin amiril mu'minin wasi rabbil alamin abdika wa waliyika wa akhi rasulik wa hujjatika ala khalqik wa ayatika al-kubra wan naba'il azim wa salli ala siddiqati tahirah Fatimata Zahra sayyidati nisa'il alamin wa salli ala sibtair rahmah wa imamail huda al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannah wa salli ala a'immatil muslimin Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal Khalafil Hadi al-Mahdi hujajika ala ibadik wa umana'ika fi biladik salatan katsiratan daimah. Ini salawat kepada Amirul Mukminin, kemudian kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian daripada salawat kita ini kemarin sudah kita jelaskan, akan tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita tambah kembali, yaitu dengan salawat kepada Amirul Mukminin. Allahumma salli ala Amirul Mukminin, ya Allah sampaikan salawat kepada Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu wasinya tuh Rasul Rabbil Alamin, abdika hambamu, wa waliyika dan kekasihmu, wa akhi rasulika saudara dari utusanmu, wa hujjatika ala khalqik wa ayatikal kubra wan naba'il azim. Saya ingin menjelaskan beberapa kalimat terkait dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib disebut sebagai hujjahnya Allah.
disebut sebagai ayatul kubranya Allah. Apa yang dimaksud dengan hujjatullah wa ayatullahil kubra wan nabail azim? Ini beberapa kalimat yang mungkin perlu kita jelaskan. Yang pertama, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam disebut sebagai hujjatullah. Makna hujjah artinya adalah burhan, dalil. Dia adalah walillahil hujjatul balighah. Allah subhanahu wa ta'ala punya dalil, punya burhan yang sangat kuat sekali, yang al-qati'ah. Nah, kenapa Imam Ali disebut sebagai hujjatullah? Kenapa Imam Ali disebut sebagai hujjatullah? Pertama, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib selama hidupnya dia tidak pernah meninggalkan sebuah problem di dalam kehidupan bersama umat maupun yang lainnya kecuali diselesaikan. Baik itu diselesaikan baik itu bersifat pertanyaan, dijawab oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sehingga dengan demikian tidak ada satu persoalan apapun yang ditinggal Amirul Mukminin kecuali telah diselesaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Setiap di zaman beliau masih hidup, setiap pertanyaan dijawab, setiap problem umat diberikan jalan keluarnya, maka ini disebut hujjah. Belum pernah ada orang, siapapun sahabat Nabi, yang kemudian dia mengucapkan saluni qabla an tafqiduni, bertanyalah kalian kepadaku sebelum kalian kehilangan aku, kecuali Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa apa yang ada pada Ali bin Abi Thalib, keilmuan yang amat tinggi, sehingga banyak hal yang tersimpan di dalam pribadi Imam Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah terungkap sama sekali, dikarenakan sedikitnya orang yang mampu memahami apa yang ada pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Saluni qabla an tafqiduni, bertanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Ini Ali bin Abi Thalib. Ini menggambarkan bahwa beliau adalah sebagai hujjatullah. Keilmuan yang ada pada Ali bin Abi Thalib, problem yang dihadapi oleh umat, semuanya diselesaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Baik itu dalam fikih, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan yang lainnya. Beberapa hal di zaman khalifah, misalnya baik itu Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar, ketika banyak persoalan yang ditanyakan, kemudian mereka para khalifah tidak bisa menjawab atau mungkin tidak mau menjawab, maka diserahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Bahkan salah satu pengakuan diantaranya adalah sebuah pertanyaan, sampai-sampai Khalifah Umar mengatakan, laula Abul Hasan lahalaka Umar, laula Aliyun lahalaka Umar. Artinya ada problem-problem yang dihadapi oleh Khalifah Umar dan tidak bisa menyelesaikan, maka Ali bin Abi Thalib lah yang diminta untuk menyelesaikan persoalan tersebut, baik di zaman Khalifah Abu Bakar maupun di zaman Khalifah Umar. Jadi dengan demikian beliau adalah hujjatullah. Makanya kita sebut wasalli, kemudian wa hujjatika ala khalqik wa ayatikal kubra. Apa makna ayat? Al-ayat atau ayat. Alam semesta ini adalah ayat. Ayat itu artinya adalah alamah, tanda. Tanda, ya. Ayat itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah tanda. Seluruh alam semesta ini adalah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia adalah ayatnya Allah. Tumbuhan adalah ayatnya Allah. Air adalah ayatnya Allah. Seluruh jenis makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya adalah ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ketauhidannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari semua tanda-tanda itu, dari semua ayat-ayat itu, maka Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam disebut sebagai ayatullahil kubra. Di antara sekian tanda-tanda kebesaran Allah, maka tanda kebesaran yang paling besar adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa disebut begitu? Supaya tidak disalahpahami.
disebut sebagai tanda-tanda keagungan Allah itu artinya apa? Jika kita melihat sesuatu, atau misalnya ketika kita melihat lautan atau melihat gunung, seseorang melihat gunung, seseorang melihat lautan, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu kemudian mereka memahami akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita lihat di hujan misalnya, kok lihat wah ada gunung terlihat indah mengeluarkan cahaya ini dan lain sebagainya. Ketika kita melihat gunung, apa yang kita pahami? Kalau itu ternyata penglihatan kita terhadap gunung membawa kita pada pemahaman keagungan Allah Subhanahu wa taala, gunung adalah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyaksikan langit, tiba-tiba kita menyaksikan bintang yang bercahaya di langit yang kemudian membawa kita akan keagungan Allah. Berarti bintang adalah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari sisi alamiah, dan Al-Quran menjelaskan itu banyak sekali dalam ayat-ayat terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah dari alam semesta ini. Imam Ali bin Abi Thalib adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar. Ayatukal kubra. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Gimana? Artinya orang itu ketika menyaksikan Ali bin Abi Thalib, melihat Ali bin Abi Thalib, dia melihat bahwa dalam diri Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam terdapat kepahlawanan dan keberanian serta sifat yang amat agung terdapat pada Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tidak pernah ada orang pun yang mengingkari kehebatan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Tidak seorang pun, bahkan sahabat Nabi sekalipun, tidak ada yang bisa mengingkari tentang kelebihan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dia disebutnya sebagai ayatullahil kubra. Orang yang melihat Ali bin Abi Thalib, maka dia tahu bahwa di dalam dirinya terdapat tanda-tanda bukti, baik dari sisi sifatnya, baik dari sisi keberanian yang dimilikinya, baik dari sisi keilmuan yang dimilikinya, tauhidnya, irfannya, kedekatannya kepada Allah, dan tawadhu'nya, menggambarkan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Nah, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan begini, malillahi azza wa jal ayatun hiya akbaru minni wala lillahi min naba'in a'zamu minni. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, malillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ayat tanda-tanda kebesarannya hiya akbar minni, yang lebih besar daripada aku. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki atau yang namanya Naba'ul Azim kecuali lebih besar daripada aku. Nah, ini makanya tentang hujjatullah misalnya, Imam Ali juga mengatakan begini. Ketika kita sebut Imam Ali bin Abi Thalib adalah hujjatullah, beliau pernah mengatakan tahharana wa asamana Allah. Dia bilang innallaha tabaraka wa ta'ala tahharana wa asamana wa ja'alana syuhada ala khalqih wa hujjatihi fi ardih. Kata Imam Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan kami, menjaga kami, dan menjadikan kami sebagai saksi-saksi syuhada atas makhluknya, dan hujjahnya atau hujjahnya Allah di atas buminya. Kemudian waja'alna ma'al Qur'an waja'alal Qur'ana ma'ana la nufariquhu wala yufarikuna. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quran itu bersama kami, atau telah menjadikan kami bersama Al-Quran, dan Al-Quran dijadikan bersama kami. Kami tidak pernah meninggalkan Al-Quran, dan Al-Quran juga tidak pernah meninggalkan kami. Inilah yang dinamakan dengan hujjatullah. Ini yang dinamakan dengan ayatullahil kubra. Jadi jangan pernah menuduh bahwa Syiah itu ekstrim, Syiah itu Ghulu itu berlebihan atau mengkultuskan
mendewa-dewakan Ali. Ndak, ini dari Al-Qur'an, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menyebut ekstrim, gulu, atau apa namanya, kita sebut dengan apa namanya, gulu itu artinya berlebihan, mendewakan, mengkultuskan. Kalau kita sebut mengkultuskan itu adalah ketika kita mengangkat orang yang tidak layak kita angkat. Orang yang tidak layak kita puji karena tidak memiliki kelebihan kita puji-puji. Ini namanya mengkultuskan. Tapi ketika kita memuji orang yang memang di situ terdapat pujian, kemuliaan, bukan mengkultuskan. Ketika kita bicara tentang Ali, keberanian Ali bin Abi Thalib, bersumpah demi Allah, ada ndak orang yang pemberani lebih daripada Ali bin Abi Thalib? Kalau kita tidak pernah menemukan di antara siapapun yang paling berani daripada Ali bin Abi Thalib, maka sudah selayaknya kita mengatakan asyja'un nas Ali. Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika kita mengatakan asyja'un nas Ali berarti mengkultuskan Ali? Tidak. Itu Rasulullah bicara. Realitasnya seperti itu. Di perang Khandaq, semua sahabat tidak ada yang berani bangkit untuk melawan Amr bin Wud kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Maka disebut asyja'un nas adalah Ali. Dari sisi keilmuan, hampir seluruh keilmuan tidak ada sebuah persoalan kecuali diselesaikan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika kita mengatakan hampir, dan sekali lagi kita bisa membuktikan dan kalian juga bisa membuktikan dalam sejarah, ada tidak seorang sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi mulai zaman dulu hingga sekarang, yang dianggap memiliki lebih pintar daripada Ali bin Abi Thalib, lebih berilmu daripada Ali bin Abi Thalib? Coba Anda cari. Tidak ada. Nabi pun tidak pernah menyaksikan itu kecuali kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan apa? A'lamukum Ali. Orang yang paling alim di antara kalian adalah Ali. Apakah ini bukan kultusan? Apakah ini mendewakan? Apakah ini berlebihan? Ini kenyataan dalam sejarah, belum pernah ada mulai zaman itu. Sejak zaman orang hidup bersama Nabi sampai sekarang ini, belum pernah ada orang yang lebih pandai daripada Ali bin Abi Thalib, dan itu kesaksiannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah bilang apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini adalah gambaran bahwa Ali bin Abi Thalib memang orang yang teralim setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebagian, saya tidak tahu, wallahu a'lam, kenapa ada seorang doktor dalam sebuah ceramah, ketika dia bicara ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, doktor ini bilang apa? Ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Jadi mereka sangat memalsukan itu ketika ada riwayat-riwayat terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Saya tidak tahu apakah karena mereka ada hubungan kebencian kepada Ali bin Abi Thalib, seperti orang-orang Khawarij yang dulu kakek neneknya pernah dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian membalas kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang ini hampir setiap riwayat yang diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, Bukhari, Muslim, yang lain, Mustadrakul Hakim, Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya, ada riwayat-riwayat tentang Ali bin Abi Thalib. Tapi sebagian riwayat-riwayat tentang pujian terhadap Imam Ali, mereka mengatakan ada dhaif, ada ghairu sahih, ada dhaif, ada fulan, macam-macam dan lain sebagainya. Kenapa? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Padahal realitasnya semacam itu. Dalam peperangan tidak pernah ada orang yang siapapun, bahkan sejarawan sekalipun, akan mengatakan bahwa tidak memuji keberaniannya melebihi daripada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak ada. Di medan keilmuan tidak seorang pun sejarawan atau muhaditsin yang mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih alim daripada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sama sekali. Dan banyak hal yang lainnya. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, bacalah tentang sejarah Imam Ali. Jangan takut Anda memuliakan Ali. Kalau memang orang itu mulia, kenapa Anda takut memuliakannya?
Jangan takut terpengaruh untuk mengikuti ajaran Ali bin Abi Thalib. Kalau memang ajaran Ali bin Abi Thalib itu benar, kenapa kau tolak? Kita harus terbuka. Tidak bisa kita menutup diri. Wah, ini Syiah ini mengkultuskan Ali ini. Terus semua yang terkait dengan Imam Ali kalian tolak, kalian benci. Ini sebuah kesalahan. Sekali lagi, wa ayatukal kubra al-azim dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa yaitu salawat kepada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, wa shalli ala siddiqati tahirah, dan sampaikan salawat kepada Siddiqah at-Tahirah. Siddiqah at-Tahirah, Fatimah Zahra adalah orang yang jujur, orang yang percaya, yang dipercaya. At-Tahirah yang suci. Fatimah Zahra sayyidatin nisa'il alamin. Kenapa kita memberikan salawat? Insya Allah nanti di akhir kita akan bahas itu kepada Ahlul Bait, salawat kepada Ahlul Bait. Fatimah Zahra, siapa yang tidak ngerti tentang Fatimah Zahra? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Akan tetapi sepertinya memang ada orang-orang yang berusaha untuk menutupi kemuliaan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai tidak pernah, jarang para ulama, para mubaligh yang berbicara tentang Fatimah, kehormatan Fatimah, kemuliaan Fatimah, dan peran Fatimah Zahra di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekali. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Padahal sejarah Fatimah Zahra terungkap, termuat di seluruh sejarah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga seluruh kaum muslimin. Tapi sedikit sekali. Saya khawatir jangan-jangan mereka ingin berbicara tentang Fatimah Zahra takut dituduh Syiah. Itu yang jadi problem. Menurut saya, mau dituduh atau tidak, tuduhan seseorang tidak akan pernah membuat kita menjadi kenyataan. Tapi bahwa sebuah kebenaran yang harus kita ungkapkan apapun resikonya. Bicara tentang Fatimah Zahra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin di dalam riwayat mereka, di dalam hadis mereka, di dalam kitab manaqib mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nisa'il alamin arba. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh juga At-Tirmidzi, diriwayatkan juga dengan yang lainnya. Dia bilang, kata Rasulullah, khairun nisa'il alamina arba, wanita terbaik dunia itu 4, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Maryam binti Imran, yaitu adalah Sayyidah Maryam binti Imran, ibunya Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah wa Asiyah binti Muzahim atau wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah ini istrinya Fir'aun, putrinya Muzahim, ya, karena Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini seorang wanita mukmin yang hidup di bawah kekuasaannya Fir'aun, karena dia jadi istrinya Fir'aun, tapi dia menyembunyikan imannya. Asiyah menyembunyikan imannya. Kalau menyembunyikan iman di depan orang-orang yang zalim disebut munafik, berarti Asiyah munafik. Jadi sekali lagi, kalau tidak paham tentang taqiyah, jangan bicara tentang taqiyah. Ini Asiyah bertaqiyah di depan suaminya. Apakah dibenci oleh Allah? Tidak. Asiyah justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi ibnali baitan fi jannati, kalau tidak salah dalam ayat itu. Ya Allah, bangunkanlah rumah, aku bangunkan sebuah gedung, sebuah rumah di surgamu. Ini disebutkan yaktumu imanahu, orangnya disebut dia menutupi imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Musa terselamatkan dan lain sebagainya berkat daripada Asiyah. Ini mulia, kata Rasulullah. Yang kedua adalah Asiyah binti Muzahim atau Asiyah imra'atu Fir'aun. Kemudian wa Khadijatu binti Khuwailid, dan Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah, Fatimah putrinya Rasulullah. Jadi 4 orang inilah yang disepakati seluruh kaum muslimin, yaitu wanita 4 termulia di dunia ini, tidak ada lainnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari 4 yang paling mulia, maka Fatimah Zahra lah sebagai Sayyidatun Nisa itu di bawah fadhailnya ya, dalam pengertian keagungannya di sisi Allah, di bawahnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Karena Fatimah Zahra itu manusia, baik secara unsur penciptaannya berbeda dengan yang lain, maupun dari sisi unsur kedudukan dan makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga berbeda dari yang lainnya. Itulah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Wa ala siddiqah at-tahirah, dia suci, dia tidak pernah maksiat, bahkan dia tidak pernah melihat haid sama sekali. Ingat ya, Fatimah Zahra itu selama hidupnya tidak pernah melihat darah haid dan juga tidak pernah melihat darah nifas. Itu Fatimah Zahra. Menggambarkan apa? Dia maksum dan terjaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Ta'ala maksud saya. Kemudian Fatimah Zahra, kenapa dinamakan Fatimah? Karena dia akan menyelamatkan anak cucunya dan para pecintanya dari api neraka. Jadi sekali lagi, inilah Fatimah Zahra. Oleh karena itu kita bersalawat kepada Fatimah. Tadi bersalawat kepada Imam Ali, sekarang kita bersalawat kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kemudian wasalli, berikutnya adalah wasalli ala sibtair rahmah. Wasalli ala sibtair rahmah wa imamail huda Al-Hasani wal Husain sayyidai syababi ahlil jannah. Dan sampaikan salawat kepada kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan kedua imam pembawa petunjuk, yaitu Al-Hasan dan Husain. Dia adalah sayyidai syababi ahlil jannah. Mereka berdua itu adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Di dalam doa ini imam menggunakan kalimat sibtai. Dalam bahasa Arab itu ada 2 kalimat yang memiliki makna sama. Wong Jawa nyebut putu atau cucu. Yang satu adalah hafid, yang kedua adalah sibton. Ya, kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu cucu. Iki cucuke sapa? Iki cucuku. Cucu itu tahu cucu ya. Cucu itu wong Jawa bilang putu. Putu itu artinya anakku atau anake putriku. Itu namanya putu. Dalam bahasa Indonesia satu. Cucu anake putriku, itu juga saya sebut cucu. Anaknya putraku juga saya sebut cucu. Dalam bahasa Arab memiliki makna berbeda. Kalau cucunya itu dari anak saya yang perempuan, yakni anaknya perempuan saya, anak saya perempuan punya anak, itu namanya cucuku. Dalam bahasa Arab disebut apa? Sibit. Anak perempuan saya punya anak, anaknya itu saya sebut sibton, sibti, hada sibti. Sementara kalau anak saya yang laki-laki punya anak, cucunya anak saya atau anaknya anak saya, maka itu adalah cucuku. Tapi saya tidak menyebut sibit, saya menggunakan kata hafid, hafidun. Ini cucu. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah bahwa hafid itu untuk cucu dari anak laki-laki, kalau sibit itu adalah cucu dari anak perempuan. Dari sisi makna tentang sibit itu artinya adalah penyambung atau sibit imtidad, ada kelanjutan. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan Hasan wal Husain sibtai? Hasan dan Husain itu adalah sibti, cucuku. Itu seakan-akan menggambarkan dialah keturunan Rasulullah sallallahu, kelanjutan dari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
Ketika itu dia itu adalah apa namanya, seperti yang diungkapkan di dalam kitab di dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Anna syani' yaitu orang yang membencimu, orang yang melawanmu, orang yang memusuhimu lah yang tidak punya keturunan. Amma engkau Muhammad, kau punya cucu, kau punya keturunan. Dari mana? Dari seorang putrimu Fatimah Zahra. Makanya disebut sibton. Dalam Al-Quran itu beda maknanya ya. Jadi kalau Al-Hafid itu adalah cucu dari putra laki, dari anak laki-laki. Kalau sibt itu adalah cucu dari putra dari anak perempuan. Wa sholli ala sibtair rahmah, dan sampaikan salawat kepada dua cucu Ar-Rahmah. Siapa maksudnya rahmah itu? Ar-Rahmah huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu disebut rahmah. Buktinya apa? Dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang ngomong Rasulullah itu tidak mampu, belum menjadi rahmatan lil alamin, tidak mampu, keilmuannya hanya untuk keluarganya, ini orang yang tidak paham tentang nabinya sama sekali. Yang Anda ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah bahwa diutus dia sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diutus untuk penebar rahmat. Yang kedua, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran rahmah dan kasih sayang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Jelas ajaran yang dibawa Rasulullah adalah kasih sayang, rahmat. Jadi dia diutus sebagai penyebar rahmat, ajarannya adalah rahmat. Dan yang kemudian keberadaan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Ana rahmatullahil muhdad. Aku adalah rahmatnya Allah yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Paham itu? Berarti apa? Ketika kita mengatakan wa ala sibtai rahmah, yakni ala sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngomong dengan keyakinan bahwa Muhammad Rasulullah itu tidak bisa membangun atau tidak menyebarkan rahmat, dia adalah saleh untuk dirinya sendiri, tidak mampu menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. Bukan Rasulullah tidak mampu, kalianlah yang tidak layak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Umat berpecah belah bukan karena Rasulullahnya, tapi umatnya lah yang tidak layak menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Wa imamil huda, wa imamil huda. Al-Imamul Hasan wal Husain adalah imam. Al-Imamul Hasan wal Husain adalah imam. Kenapa imam? Karena dia adalah pemimpin, tidak ditentukan oleh manusia. Imamah adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kau setuju tidak setuju? Bukan urusanmu. Seperti halnya Nabi. Siapa? Pernah enggak Allah Ta'ala misalnya musyawarah sama umat manusia? Tiba-tiba Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah berbicara, misalnya tidak pernah musyawarah dengan orang-orang dahulu. Misalnya nabi-nabi sebelumnya, Ibrahim, kira-kira nanti cucumu tak diangkat jadi nabi gimana? Tidak pernah Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai nabi, Ismail diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai nabi, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi. Ini juga Allah Ta'ala tidak pernah musyawarah dengan siapapun. Satu. Kau nerima Nabi Muhammad sebagai nabi atau tidak, dia tetap sebagai nabi, karena itu bukan keputusanmu. Kau sepakat tidak sepakat itu urusannya Allah. Mau tidak sepakat urusanmu. Kau kafir, kau sepakat berarti kau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang kenabian, tidak ada musyawarah kenabian. Demikian pula tentang imamah. Imam Ali, Imam Hasan wal Husain, sekalipun tidak jadi pemimpin sebagai khalifah, dia tetap sebagai imam. Kenapa? Karena yang menentukan dia sebagai imam, sebagai panutan dalam urusan agama dan lain sebagainya bukan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan wal Husain imamani qama au qa'ada. Kata Rasulullah, Hasan dan Husain adalah dua orang imam. Dia berkuasa ataupun tidak. Kenapa berkuasa ataupun tidak?
kekuasaan itu sebagai khalifah. Contohnya sebagai Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib misalnya untuk menjadi khalifah harus disepakati oleh orang. Paham itu? Buktinya ketika dalam setelah itu disepakati oleh banyak orang, ada kesepakatan diterima oleh orang. Kalau tidak terbunuh, maka kekuasaan itu akhirnya tidak punya. Kekuasaan dalam berarti ngatur tentang politik, manusia, ekonomi dan lain sebagainya harus disepakati oleh seseorang. Itu khilafah. Imam Ali bin Abi Thalib meskipun pada sejak awal dia adalah tetap imam. Buktinya apa? Hatta Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan khalifah yang lainnya semuanya merujuk kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Meskipun dia bukan sebagai khalifah. Ketika dia menjadi khalifah, disitulah terjadi fitnah yang sangat luar biasa dan Imam Ali terbunuh sebagai khalifah ketiga yang terbunuh dan berakhirnya kekuasaan atau kekhilafahan Ar-Rashidah. Jadi pertama yang terbunuh adalah Khalifah Umar, terbunuh. Yang kedua adalah Utsman, terbunuh. Dan kemudian Imam Ali bin Abi Thalib terbunuh. Dan dengan terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib, maka khilafah ar-rasyidah, khulafah ar-rasyidin atau khilafah ar-rasyidah berakhir. Sudah tidak ada lagi. Setelah itu dikuasai oleh Bani Umayyah. Sudah tidak pakai khalifah, tidak pakai ini, tapi pakai pedang yang kuat, maka jadi penguasa. Ini ingat ya, itu. Tapi Imam Hasan wal Husain beda. Imam Hasan adalah imam. Kemudian wasalli ala aiman huda sayyidai syababi ahlil jannah. Semua sahabat yang tidak ngerti tentang hadis itu. Kemudian wasalli ala aimmatil muslimin Ali ibn Abi Thalib, Imamil Hasan, terus dan sebagainya. Dan sampaikan salam kepada para imam al-ma'sumin. Insyaallah habis waktunya. Insyaallah kita akan sambung besok, agak cepat sedikit kita akan membahasnya. Karena insya Allah ada 2 atau 3 hal yang ingin kita sampaikan. Pertama adalah pentingnya imam dalam kehidupan di setiap zaman, dan kemudian pentingnya keberadaan Al-Imamul Mahdi. Itu yang paling penting harus kita bahas, tentang pemikiran Imamul Mahdi. Dan yang terakhir adalah kekuasaan Al-Imamul Mahdi dalam pemerintahan. Mudah-mudahan ada waktu sampai kemudian Majelis Ta'lim ini berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin wahdihimul Fatihah qablaha as-salawat. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali